Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat datang di Fast Channel. Perkenalkan, nama saya Febriani Setianingsih. Saya adalah guru di SD Negeri Purwodadi 3, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Pada topik 1 ini, kita akan mempelajari 5 modul, yang masing-masing modulnya memuat aktivitas-aktivitas yang terdiri dari video dan latihan pemahaman, cerita reflektif, serta post-test. Modul 1 yang akan kita pelajari adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang akan kita pelajari di modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya apa yang dimaksud dengan merdeka belajar? Merdeka belajar di sini adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar murid dapat memilih pelajaran sehingga murid dapat mengoptimalisasikan bakatnya dan dapat memberikan sumbangan paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Kita wajib mengenali diri sebagai seorang pendidik. Kita harus memiliki kesadaran untuk terus belajar secara mandiri. Harapan tertinggi kita sebagai pendidik terhadap murid-murid kita adalah mereka mampu menghadapi perkembangan zaman yang dibekali oleh karakter yang baik untuk mempersiapkan diri dalam masyarakat di masa yang akan datang. Hal tersebut bisa kita pupuk sedari dini melalui pembelajaran adab dan sopan santun. Masih ingatkah Bapak Ibu guru hebat? Pendidikan ketika kita masih kecil? Ya, pendidikan dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu apabila kita salah, pasti kita akan terkena hukuman dari Bapak Ibu guru kita. Hukuman yang diterapkan sebagian besar merupakan hukuman fisik. Selain itu, pendidikan pada zaman dulu, murid diharuskan duduk rapi ketika belajar. Perengkingan berdasarkan nilai pengetahuan dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru zaman sekarang? Menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik seharusnya mampu menjadi pamong, mendidik dengan penuh kasih sayang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan disiplin dan kemandirian murid untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode pendidikan zaman kolonial. Dalam sistem Among, seorang pendidik memiliki 3 fungsi utama, yaitu di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid. Di tengah, ia menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan di belakang, ia mengamati kemajuan muridnya. Ki Hajar Dewantoro membagi kodrat menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Murid berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, pendidik harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Trikon yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kontinu artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, konvergen artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantoro diantaranya yaitu olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olah karsa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik. Misalnya, melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan biologis murid. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantoro, serta menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. 3 lingkungan pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro disebut Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan. Pada Trisentra Pendidikan, pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lain. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada sekolah semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.